memahami dalil itu inti nama. Nah inilah metode Imam Al-Bukhari. Judulnya tadi di Imam Bukhari membuat sendiri bab makmum melihat imam ketika sedang sholat. Kemudian ditambahkan kutipan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang terjadi ketika sholat gerhana. Di mana? Nah ini nih yang ketika sholat gerhana itu ada kejadian Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutkan neraka dan surga yang diperlihatkan waktu dalam posisi ruku. Beliau itunya dalam posisi ruku Allah memperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah SAW menggambarkan persis, artinya surga dan neraka itu persis ada di hadapannya. Nah ini nih yang bagian menerangkan nerakanya nih yang dikutip nih ya. Faro'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'don. Aku melihat api neraka itu saling silih dengkek naon atunya. Api neraka itu saling, artinya api kan tidak diam ya. Api neraka itu saling tindih, itulah api neraka itu saling tindih itu yahtimu. Faro'aitu, aku melihat neraka jahanam yahtimu ba'duha ba'don. Nah satu sama lain itu saling tindih lah itunya. Hina ro'aitumuni ta'akhortu, ketika kalian melihat aku melompat ke belakang. Nah kejadiannya ini sedikit senyap tentang hadis ini. Nah ketika sedang ruku dalam sholat gerhana, Allah memperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah menggambarkan tadinya neraka itu persis ada di hadapannya. Nah ketika melihat neraka, seolah-olah api neraka yang Allah perlihatkan itu mau membakar wajah beliau. Itu seolah-olah atau terasa itu nyata oleh Rasulullah, apinya itu mau membakar wajahnya. Makanya ini ya Rasul di hadis ini menyebutkan, itulah yang aku lihat ketika kalian melihat aku lompat ke belakang. Jadi sebutannya sekonyong-konyong lah gitu. Tiba-tiba Rasulullah kaget, seolah-olah api neraka yang ditampakkan itu mau membakar wajahnya. Beliau lompat, refleks lah gitu lompat nanti. Beliau melompat ke belakang dalam posisi ruku. Setelah itu diperlihatkan surga persis di hadapan beliau, sama seolah-olah nyata gitu, seolah-olah Rasulullah sedang berada di dalam surga. Kemudian Rasulullah maju lagi dan terlihat seperti meraih sesuatu gitu, seperti mengambil sesuatu lah. Ya itulah yang terlihat oleh para sahabat. Ini kalau tidak diterangkan, wah bahaya ini, bahaya tekieu. Rasulullah SAW itu mengalami gerhana beberapa kali sebetulnya seumur hidupnya gitulahnya. Tapi mengalami kejadian gerhana setelah menjadi nabi hanya satu kali. Dan inilah yang beliau kerjakan apabila terjadi gerhana, yaitu takbiran kan, kemudian khutbah gerhana, sholat gerhana, kemudian khutbah gerhana. Saat itu Asma binti Abu Bakarnya seperti yang di hadis bab sebelumnya nih, yang bab tanpa judul. Ini hadis tentang gerhana. Ini yang meriwayatkannya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar kesiangan dan Asmanya tidak tahu ini sholat apa, berjamaahnya laki-laki perempuan dalam jumlah yang banyak, laki-laki perempuan. Asma kesiangan, begitu masuk nanya lagi ke Aisyah, ini sholat apa, kan sedang sholat. Aisyah menjawabnya dengan isyarat menunjuk ke langit. Itu maksudnya karena kejadian gerhana.
Nah Rasulullah itu ketika sholat gerhanya demikian, dan hanya satu kali. Andai tidak Rasulullah tidak menerangkan demikian, jangan-jangan para sahabat mengira begitulah caranya sholat gerhana. Kalau ruku itu mundur, maju dan mengambil sesuatu. Kayak kalau tanpa penjelasan seperti ini, oh itu sholat gerhana teh. Karena contohnya hanya satu kali. Sedang rukunya itu mundur, imamnya tapi ya, imamnya saja, makmumnya enggak, maju lagi. Nah diterangkan ternyata seperti ini. Nah ini tentu kan menguatkan judul, ini menguatkan judul maksudnya, karena ini belum meriwayatkan hadis, tapi Imam Bukhari menambahkan hadis pada judul. Apa yang ada di hadis ini? Yaitu Rasulullah melihat kemana? Ya Rasulullah itu melihat kemana? Sedang ruku bukannya begini ya. Kalau sedang ruku, nah ini sekalian saja nih ya. Pada waktu ruku nih, ini dua posisi yang amat sangat nih oleh Rasulullah ditekankan untuk perhatikan nih dua posisi ini, yaitu ruku dan sujud ya. Sampai Rasulullah menyebutkan kan khusus tentang ruku dan sujud ini, sebutannya kan pencuri di dalam sholat, yaitu orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud. Baru-baru ini juga di bab khususnya kan sebelum bab sebelum bab doa iftitah, Imam Bukhari kan membahas khusyuk di dalam sholat. Nah ternyata khusyuk ini juga Rasulullah menyebutkan, aku bisa melihat. Rasulullah kan menghadap ke kiblatnya, sholat menghadap ke kiblat. Tapi Rasulullah mengatakan, sempurnakan ruku dan sujud kalian karena aku bisa melihat ruku, aku bisa melihat sujud, dan aku bisa melihat khusyuk kalian. Dan juga ternyata bukan hanya waktu ruku, bukan hanya tulang punggungnya yang harus lurusnya, lurus di sini tidak turun gitu ya, tidak turun dari pinggang ke bahu, itu turun berarti, atau dari pinggang ke bahu ya kan, punggung itu kan ya pinggang ke bahu, tidak nanjak. Jadi ketinggian pinggang dan bahu sama berarti. Kemudian satu hal lagi, tulang punggungnya tidak cembung. Cembung kan melengkung. Atau tidak cekung begini. Lurus tulang punggungnya. Di antaranya bagaimana lurusnya tulang punggung beliau ketika ruku itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau menyimpan gelas di punggung Rasulullah ketika ruku pasti tidak akan tumpah. Itu hanya ilustrasi atau gambaran lurusnya punggung Rasulullah ketika ruku. Kemudian satu hal lagi tentang ruku, seluruhnya banyak sih, posisi tangannya seperti apa. Nah ini satu hal lagi nih yang terkait dengan yang sekarang nih, kepalanya. Kalau tulang punggungnya sudah lurus, itu kepalanya juga harus lurus, seperti sejajar dengan tulang punggungnya. Jadi kepalanya ini, tulang punggungnya lurus, kepalanya mendongak tengah, atau tulang punggungnya lurus, kepalanya menunduk. Nah kepala ini harus lurusnya dengan dari punggungnya, tulang punggungnya, kepalanya juga lurus, kepalanya tidak mendongak, tidak juga menunduk. Nah bagaimana supaya kepalanya lurus? Harus kepalanya harus lurus, sejajar gitu dengan tulang punggungnya. Supaya lurus kepalanya, artinya tidak mendongak ataupun menunduk, maka waktu ruku itu arahkan pandangan ke sekitar telapak kaki. Waktu rukunya arahkan pandangannya ke
sekitar telapak kaki, sekitar telapak kaki, tumit, mata kaki lah sekitar itu. Nah kalau waktu ruku pandangannya diarahkan ke tempat sujud, pasti hasilnya kepalanya akan mendongak gitunya, pasti kepalanya akan, kalau mengarah ke waktu ruku ini mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, hasilnya kepalanya pasti akan naik, tulang punggungnya lurus, kepalanya begini. Nah supaya kepalanya juga lurus, pandangannya arahkan ke sekitar telapak kaki. Nah di sini Imam Bukhari ini memasukkan hadis ini sebagai judul untuk menghasilkan kepala yang lurus dengan tulang punggung itu, caranya ya dengan mengarahkan pandangannya ke sekitar mata kaki. Dalam hadis ini, pada kejadian yang diceritakan di hadis ini, aku melihat neraka. Jadi pandangan Rasulullah kemana? Allah menampakkan nerakanya sebelah mana? Kan di depan. Berarti karena ada keperluan. Saat itu Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke surga dan neraka yang Allah tampakkan. Tak iya teh dalil, berarti karena ada keperluan. Masa Allah menampakkan surga, menampakkan neraka, nabi itu tungkul itu ditinggali atau ditakol ku Allah bener. Iya tinggali. Artinya Rasulullah mendongak saat itu kan, melihat surga dan neraka. Tapi kan ini karena ada ilah namanya, ada ilah, ada alasan. Harus itu kan, saat itu Rasulullah harus melihat surga dan neraka karena saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka. Berarti kan saat itu Rasulullah pasti mendongak kepalanya karena ini kejadiannya ketika ruku. Nah padahal kepala mendongak atau menunduk itu posisi kepala yang salah ketika ruku, mestinya lurus dengan tulang punggungnya. Tapi karena ada ilah, ada alasan, ada keperluan yang diterangkan di sini, yaitu Allah memperlihatkan neraka dan Rasulullah harus melihat karena saat itu Allah sedang memperlihatkan, dan benar beliau melihat sampai bisa menerangkan, aku melihat neraka jahanam itu apinya itu saling tindih gitu ya. Nah itulah yang aku lihat ketika kalian melihat aku lompat ke belakang. Itu judulnya ya. Nah, sekarang mulai hadisnya, ada 4 nih hadisnya. Yang pertama, nah ini hadis yang oleh Imam Bukhari dimuat di beberapa tempat nih hadis ini nih. An Abi Ma'marin radhiyallahu anhu qala qulna li Khabbabin radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna zaka qala bidtirobilihiyati. Dari Abu Ma'mar, semoga Allah meridhoinya, ini sahabat nih ya, Abu Ma'mar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kami bertanya kepada Khabbab. Khabbab ini juga nama sahabat, saya lupa lagi Khabbab bin apa gitunya. Kami bertanya kepada Khabbab. Nah pertanyaannya demikian nih, apakah Rasulullah SAW itu membaca? Karena Rasulullah SAW yaqra'u. Ini mesti apa namanya? Mesti benar-benar diperhatikan nih redaksinya nih, jangan sampai salah. Apakah Rasulullah SAW itu membaca? Karena Rasulullah SAW yaqra'u, apakah Rasulullah itu membaca fi zuhri wal asri, pada waktu sholat zuhur dan asar? Qala Khabbab menjawab, iya, membaca, artinya membaca. Qulna, kemudian kami bertanya lagi, bima kuntum ta'rifuna zaka, dengan cara bagaimana
Nah, dengan cara bagaimana ta'rifuna zaka, kalian mengetahui hal tersebut. Nabi membaca. Kalau kita mungkin tahu dari mana Nabi membaca. Qala Khobab menjawab bidtirobilihyatihi, dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Nah, ini hadis yang pertama nih ya. Ini juga sudah menunjukkan sebetulnya, sudah menunjukkan ke seperti judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Ini babnya makmum mengarahkan pandangannya ke imam. Nah, di hadis ini Ma'mar bertanya kepada Khobab, yang pertanyaannya tadi, apakah Rasulullah itu membaca ketika sholat zuhur dan asar? Ini yang tadi saya katakan, ini harus diperhatikan di redaksinya. Pertanyaannya demikian, bukan Rasulullah itu membaca apa. Nah, bukan demikian pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya Rasulullah itu membaca apa, berarti kan yang bertanya sudah tahu bahwa pada sholat zuhur itu membaca. Karena waktu zuhur tayyun disebut sir, dalil berarti bacaan di dalam sholat sir itu artinya apanya? Bacaan sholat itu kan sir dan jahar. Nah, bacaan sir itu apa? Bagaimana sih yang dimaksud dengan bacaan sir? Nah, ini dalilnya. Ini pertanyaannya, apakah Rasulullah itu membaca waktu zuhur dan asar? Artinya tidak ada yang terdengar. Sebab benar nggak kalau kita simpulkan demikian? Artinya kan tidak ada yang terdengar. Sehingga pertanyaannya, Rasulullah itu membaca atau tidak? Karena tidak ada yang terdengar sama sekali. Yang ada itu hanya Rasulullah itu takbir. Kalau zuhur dan asar nih ya, kalau takbirnya pasti oleh Rasulullah sebagai imam dijaharkan. Karena takbirnya imam itu komando kan untuk sholatnya makmum. Takbirnya dijaharkan. Tapi setelah takbir yang dijaharkan tidak ada yang terdengar, sehingga yang ini siapa tadi, Abu Ma'marnya, yang Abu Ma'mar tahu bahwa setelah takbiratul ihram itu ya tidak ada yang terdengar apa-apa, diam saja. Nanti terdengar lagi itu takbir kemudian ruku. Nah, diamnya ini yang ditanyakan oleh Abu Ma'mar, Rasulullah itu membaca enggak atau hanya berdiri saja diam? Mengheningkan cipta, berdiri diam saja, nggak ada yang terdengar apa-apa. Nah, Rasulullah jadi satunya ini, nah itulah yang disebut bacaan sir, tidak ada suara yang terdengar. Ya, tidak ada suara yang terdengar. Makanya ini dari redaksi pertanyaannya, membaca atau enggak, berarti tidak ada yang terdengar. Yang Abu Ma'mar tahu adalah yang terdengar takbiratul ihram, setelah itu diam, tidak terdengar apa-apa. Kan baru kalau sholat berjamaah sir itu kan baru terdengar lagi suara imam itu ketika takbir untuk ruku. Karena Fatihahnya kalau sebetulnya kan yang sudah kita tahu kan, setelah takbiratul ihram itu kan doa iftitah, ta'uz, Fatihah, surat. Setelah beres surat barulah takbir untuk ruku. Tapi ini semuanya sir, tidak ada yang terdengar. Sehingga pertanyaannya, apakah Rasul itu hanya diam, itu tidak membaca apa-apa? Maka pertanyaannya, apakah Rasulullah itu membaca? Khobab kemudian mengatakan, na'am, benar. Rasulullah itu membaca, bukan hanya berdiri diam tanpa membaca apa-apa. Tapi kan sebetulnya baik Abu Ma'mar ataupun Khobab sama, tidak mendengar apa-apa. Tapi Khobab mengatakan bahwa Rasulullah membaca. Nah, Abu Ma'mar bertanya, tahu dari mana kalau Rasulullah membaca? Bidtirobilihyatihi, yaitu dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Sehingga nah inilah yang disebut bacaan sir.
yaitu membaca dengan mulut. Berarti jangan mingkem alah. Jangan mingkem balem, bacanya di dalam hati. Itu bukan bacaan sir yang demikian. Bacaan sir itu membaca dengan mulutnya membacanya. Dari sini nih bidirobih liyatihi, Nabi membaca kan, bacaannya itu kan takbiratul setelah takbiratul ihram itu kan doa iftitah, ta'uz, Fatihah, surat dibaca oleh Rasulullah SAW, tapi yang kemudian dikenal dengan istilah membaca dengan sir. Inilah dalilnya sir itu seperti apa? Membaca dengan mulut, sehingga terlihat kan janggutnya bergerak, mulutnya bergerak itu membaca, tapi tidak ada suara. Muncullah sebutan sir yang secara harfiah sir itu maknanya rahasia. Pantas Khobab nggak tahu, pantas Abu Ma'mar nggak tahu. Berarti kan tidak ada yang tahu kan Rasulullah membaca apa. Tak ada sebutan sir teh. Jadi jangan sampai taruh teh atah keneh wae. Ongkoh bacaan sir tapi makmum gigireun kaganggu, ieu teh kumaha ieu teh. Teta nu pika sebeleun bae lamun keur duduk tasyahud atah. Aduh cik urang teh ieu teh ti asa mineng pagi rijing si eta tiba heula bika ayeuna atah keneh nu kadenge teh. Atah keneh wae. Kenapa ada yang keluar suaranya? Namanya jahar, bukan soal keras dan pelan. Seringlah kita mengalaminya salat yang bukan hanya pada waktu Fatihah, bukan hanya pada waktu surat, pokoknya pada semua bacaan yang seharusnya sir. Ruku sir, sujud sir, itu kan bacaannya. Tahiyat juga sir. Tapi ketika ruku, ketika sujud subhanallah. Kenapa dijaharkan sebagian? Entah, kalau itu kan yang saya tahu juga dulu itunya waktu anak-anak itu saya juga mendapat pelajaran ya demikian, sir itu pelan, kalau jahar keras. Itu yang dulu saya dapatkan waktu hanya anak-anak itu, sir itu maknanya pelan. Jadi mereka itu kan kalau sedang tahiyat at-tahiyat enggak keras, mereka merasa itu bukan jahar. Dia merasa gitunya bahwa mengira gitu mereka itu bukan jahar, karena kan saya kan tidak keras. Kalau keras itu seperti imam sedang baca Fatihah misalnya kan keras bacaannya, nah menganggap kalau jahar itu keras demikian. Padahal itu juga jahar. Jahar teh nampak, muncul, keluar. Dalam hal ini yang disebut bacaan jahar itu kan ada suara yang keluar, ada suara yang nampak, ada suara yang muncul, jahar namanya. Asyhadu an la ilaha eta jahar ta bagian etana. Mestinya semuanya tidak ada yang terdengar sampai seperti yang ini Abu Ma'mar menanyakan Rasulullah itu membaca enggak? Ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada yang terdengar. Padahal pasti kan Rasulullah membaca, pasti seperti yang jawaban Khobab, baca. Dari mana tahu? Nah inilah masalahnya bacaan sir. Khobab juga sebetulnya tidak mendengar Rasulullah membaca. Nah ini sesuai dengan judulnya. Berarti saat itu Khobab mengarahkan pandangannya pada imam. Boleh nggak? Masalahnya demikian. Boleh nggak? Kalau makmum itu ketika sedang sholat mengarahkan pandangannya kepada imam. Tak Imam Bukhari mah sebelum ke nanti juga hadis tentang gerhananya di hadis ketiga juga dimuat lagi nih oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sebelum ke hadis-hadisnya Imam Bukhari itu sudah memasukkan dulu sebuah riwayat yang dijadikan judul, di mana di hadis yang dijadikan judul itu kan menerangkan Rasulullah SAW melihat surga dan neraka ketika sedang ruku.
nerakanya ada di mana. Waktu Allah memperlihatkan neraka kepada Rasulullah itu di sebelah mana sih Allah menampakkannya? Kan bukan di dekat kaki Rasulullah. Artinya kan bukan di dekat kaki Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri yang menyebut persis ada di hadapanku. Dan ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka itu kan disebutnya kan harus dilihat oleh Rasulullah. Masa Rasulullah malah memalingkan muka? Nanti Rasulullah nggak bisa menerangkan surga seperti apa, neraka seperti apa. Saat itu berarti Rasulullah mengalihkan pandangannya ke surga dan neraka yang ada di hadapannya. Padahal kalau mengarahkan pandangan apalagi ke depan, kalau boleh kita coba lah, kalau kita ruku lalu kita arahkan pandangan ke depan, kepala pasti mendongak. Padahal Rasulullah sendiri yang kemestiannya lah katakannya. Padahal Rasulullah sendiri yang mempraktekkan gitu ya. Di mana hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW ruku termasuk keterangan tentang kepalanya itu tidak mendongak juga tidak menunduk. Itulah ruku yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi pada kejadian ini Rasulullah mendongakkan kepalanya, pandangannya diarahkan ke depan, bukan ke bawah. Karena saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka. Ini sebagai boleh dikatakan kalau sebetulnya ini hadis sahih ya. Nah, Rasulullah juga sebagai imam ternyata saat itu melakukan hal tersebut, yaitu mengarahkan pandangannya ke depan, di mana di sini makmum juga kalau melihat imam artinya makmum mengarahkan pandangannya ke depan. Artinya boleh kalau ada keperluan, bukan dari awal sampai akhir terus melihat imam, itu nggak boleh itu. Bukan dari awal sampai akhir itu makmum itu terus mengarahkan pandangannya ke imam. Kau mau kabeh makmum ke imam GR atau ini saya pada berlonggan wah itu kabeh makmum ningali ke imam GR atau tong diperlonggan wah itu. Karena hanya keperluan, makanya ini disebutnya kasuistis ya gitu, yang seperti ini. Ini boleh nggak gitu kan, ini judulnya babu rof'il basori ilal imami fi sholat. Boleh nggak makmum mengarahkan pandangannya ke imam pada asalnya, atau kalau tidak ada keperluan ya tidak boleh, karena pandangan orang yang makmum ya, karena pandangan makmum itu bukan ke arah imam. Semua orang yang sholat itu pandangannya sama, ketika berdiri kemana pandangannya diarahkan, kan sama sebagai imam ataupun sebagai makmum, atau sholat sendirian sama. Dalam posisi berdiri qiyam, orang yang sedang sholat itu pandangannya itu diarahkan kemana, yaitu ke tempat sujudnya. Berarti pada hadis ini karena ada keperluan, Khobab nih di dalam hadis ininya yang mengatakan dari janggut Nabi yang bergerak, berarti dia mengarahkan pandangannya ke imam. Khobab melihat Nabi, apa keperluannya? Karena kan bukan dari awal sampai akhir Khobab itu terus mengarahkan pandangan ke Nabi. Kalau dalam pikiran saya, Khobab pun saat itu mengarahkan pandangannya kepada Nabi hanya sesaat saja untuk mengetahui Nabi itu membaca. Yakin Nabi itu membaca dari janggutnya yang bergerak. Hanya untuk itu. Setelah itu Khobab juga mengarahkan pandangannya ke bawah lagi. Ya, jadi apabila diperlukan. Nah, nanti bab berikutnya nih. Ini bab 91 nya. Nanti bab berikutnya babu rof'il basori ilas sama'i fis sholat. Bab mengarahkan pandangan ke langit atau garis miring ke atas. Oh, jadi orang yang sedang sholat gitu ya, dalam posisi berdiri kemudian mengarahkan pandangannya ke atas. Ting pihujanan meureun ditinggali nanti itu udah ya pihujanan sini ya. Poe kieu ya.
atau lamun di dalam ruangan merembugkan ke langit. Karena langit paling ge emang di langit di langit aya naon ya cak-cak paling ge. Kalau dalam posisi sujud, wah nggak mungkin. Masa dalam posisi sujud mengarahkan pandangannya ke atas, lalu potong bohong gitu, terus sujud itu mengarahkan pandangannya ke atas. Itu nanti ada pembahasannya, bab mengarahkan pandangan ke langit yang ternyata itu dilarang keras. Pakai keras nahnya, bukan hanya dilarang. Ternyata ketika sholat mengarahkan pandangan ke atas itu dilarang keras. Kalau judulnya sih ke langitnya. Kalau ini kan terhalang oleh atap bangunan. Meskipun mengarahkan pandangan ke atas kan nggak terlihat langit. Lain ke langit. Kalau hur maksudnya teh mengarahkan pandangan ke atas. Itu nantilah di bab 92-nya. Kalau itu nanti dilarang keras. Dari dalilnya menunjukkan demikian. Ini benar keras nih larangan mengarahkan pandangan ke atasnya bagi orang yang sedang sholat. Nah kalau yang bab ini bagaimana gitu, anggaplahnya dari dua bab 91 dan 92. Kalau bab 92 mengarahkan pandangan ke atas, kalau ini bagaimana kalau mengarahkan pandangan ke imam. Nah ternyata boleh disebutnya yang tadinya bahwa pada kutipan hadis, bukan hadis riwayat Bukhari yang ini, pada kutipan hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari sebagai judul, nah di sana sudah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai imam ketika sholat gerhana pada waktu ruku beliau mengarahkan pandangannya ke depan karena saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka. Ini bisa gitunya karena ini dipastikan sahih nih, seperti tadinya apabila Imam Bukhari memuat hadis yang dijadikan judul dengan sigoh jazm namanya. Iya nemu liur. Dengan diawali dengan fi'il maklum. Imam Bukhari itu menjamin bahwa ini hadis sahih. Artinya dari hadis tadi kita juga sudah mendapat keterangan, meskipun ini judulnya bukan sedang meriwayatkan hadis. Dari hadis itu dapat juga keterangan bahwa Rasulullah sebagai imam ketika ruku mengarahkan pandangannya ke depan. Ini masalahnya. Karena saat itu Allah memperlihatkan surga dan neraka di depan, bukan di bawah dekat kaki. Padahal kan kalau ketika ruku melihat ke depan, kepalanya pasti mendongak. Salah gitu. Posisi kepalanya itu salah. Yang benar itu posisi kepala waktu ruku itu adalah lurus. Itunya dengan tulang punggungnya. Artinya kepalanya seperti hadisnya memang menerangkan demikian. Apabila ruku, kepala Rasulullah itu lurus dengan tulang punggungnya, tidak mendongak, tidak menunduk. Itu yang benar. Nah ini karena ada keperluan. Dari hadis atau barusan hadis yang pertama sudah cukup jelasnya dari hadis yang pertama, di mana Khobab itu melihat ke arah Nabi untuk memastikan, nah ini keperluannya, untuk memastikan bahwa pada waktu sholat zuhur dan asar yang bacaannya pada sholat zuhur yang bacaannya sir itu membacanya dengan sirnya, pada waktu sholat zuhur dan asar itu Rasulullah membaca. Nah sebutannya bacaannya dibaca secara sir. Ini sebetulnya yang tadinya sudah saya sampaikan, ini dalilnya gitu, landasannya lah. Ini landasannya, bacaan sir di dalam sholat itu seperti apa? Sehingga boleh kalau kita definisikan bacaan sir itu adalah membaca dengan mulut. Artinya kan mulutnya bergerak membaca tanpa suara. Tidak boleh berarti ada suara yang keluar. Keluar itu artinya jahar. Nah, itu yang dulu saya dapatkan pelajarannya waktu anak-anak, salah berarti dulu yang mengajarkan sir itu pelan, jahar itu
keras. Kalau pelan artinya kan masih ada suara yang keluar seperti orang yang berbisik-bisik kan. Ya orang yang berbisik-bisik itu kan pelan pastinya. Tapi kan ada suara yang keluar sehingga ada suara yang terdengar oleh yang dibisikinya itu kan mendengar suara pelan. Eta teh jahar bahasa Arabna teh. Arti jahar teh tadilah muncul keluar gitunya, ada nampak. Kalau untuk suara artinya kan nampaknya suara itu kan terdengar. Nah kalau jahar baru bacaan yang jahar itu membaca dengan mulut dan ada suara yang keluar. Seberapa keras suaranya? Ya tergantung keperluan. Kan tergantung keperluan. Kalau misalnya sholat berjamaah 2 orang, kira-kira sekeras apa imamnya membaca? Kalau berjamaah 2 orang, kalau 2 orang itu kan makmumnya di pinggir sebelah kanan. Itu kan cara berjamaah 2 orang itu kan imam sejajarnya berdiri sejajar, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Itulah yang membedakan mana imam mana makmum karena posisinya sejajar, yaitu imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Nah berjamaah 2 orang, kira-kira bacaan imam mau sekeras apa? Biar aku kudu gorowokan si berjamaah sama masjideun. Make ieu deui make mic gitu pan. Padahal eta imam langan hiji. Imam sajendil wae mun gorowokan. Jika teu piraga imam lah hiji, ya cukuplah terdengar oleh makmum karena ya makmumnya cuma 1. Saya kira kan bukan harus kerasnya, tidak harus keras suaranya. Cukup terdengar dengan jelas oleh makmum 1 orang, ya cukuplah hanya untuk 1 orang. Kalau makmumnya di masjid sebesar Istiqlal, bisa jadi berteriak-teriak juga nggak sampai ke belakang, kurang keras berarti. Makanya suka tambah dipakai pengeras suara. Kalau berjamaah 2 orang lah tong disebut jahar, bukan keras. Jahar mah ada gitu suara yang keluar ketika membaca, itu jahar namanya. Kemudian yang kedua, nah hadis yang kedua nih, Anil Baro ibni Azibin, ya ini sahabatnya Al Barro bin Azib namanya. Ada kalimat yang tidak saya baca nih ya di sini ya. Dia mengatakan annahum kanu iza sallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama farofa'a ra'sahu minar ruku'i qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Ini ada selain masalah pokoknya hadis ini kan dimuat sekarang ini untuk masalah makmum melihat imam, ya ini itu yang pokok. Kita lihat dulu nih terjemahnya nih. Dari Al Barro bin Azib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, annahum kanu, mereka itu para sahabat, kanu iza sallu ma'an nabi, para sahabat itu apabila sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah persisnya, apabila berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, farofa'a ra'sahu, Nabi bangkit dari ruku, rofa'a ra'sahu minar ruku. Nabi bangkit dari ruku, Nabi kalau terjemah harfiahnya, Nabi mengangkat kepalanya dari ruku. Asa kurang enak sihnya terjemah demikiannya. Nabi bangkit dari ruku, yaitu bangkit dari ruku itu kan menuju posisi berikutnya, posisi i'tidal, berdiri i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, kemudian berdiri i'tidal. Nah ini baru jamaah para sahabat lagi. Kalau tadi yang diterangkan Nabi bangkit dari ruku,
Komu kiaman, alah make maf'ul mutlak di ieu teh ngaranna teh. Para sahabat juga ikut bangkit tentunya, kan mengikuti imam. Komu para sahabat pun bangkit berdiri kiaman, benar-benar berdiri tegak. Ini berdiri i'tidal, berdiri tegak. Nah hadis ini nih, hatta yarawna hingga yarawna. Nah para sahabat yang berdiri tegak ini yarawna qad sajada. Para sahabat masih berdiri tegak, Nabi sudah qad sajada, betul-betul dalam posisi ruku. Pakai qad nih, pakai taukid. Ah genahnya ieu make nahu saraf nama itu. Para sahabat pakai taukid di sini nih. Qomu kiaman. Nabi bangkit dari ruku kemudian berdiri i'tidal. Para sahabat juga sama, mengikuti imam. Mereka bangkit berdiri, benar-benar berdiri tegak waktu i'tidal tersebut. Ketika mereka berdiri demikian, atau mereka itu ya berdirilah dengan tegak, hatta yarawna hingga hatta yarawnahu, hingga mereka melihat Nabi qad sajada, benar-benar sudah dalam posisi ruku. Nah sekarang ke masalah pokoknya dulu dari hadis ini. Ini juga menunjukkan bahwa makmum melihat itahdak wajhul istidlal teh mang teto gitu. Ini wajhul istidlalnya dari hadis ini. Para sahabat berdiri tegak dalam posisi i'tidal, mereka melihat tuh bahasa nage yarawna, mereka melihat Nabi qad sajada, sudah turun lebih dulu, artinya turun lebih dulu qad sajada, dan sudah betul-betul dalam posisi sujud. Untuk masalah pokoknya sudah sangat jelas secara tekstual. Di sini menunjukkan makmum melihat imam. Para sahabat melihat Nabi, kan para sahabat melihat Nabi sudah berada dalam posisi sujud. Nah, itu untuk masalah pokoknya dari hadis yang kedua. Clear. Wah jelas bahwa siapa tadi Al-Baroknya mengatakan makmum melihat imam, para sahabat melihat Nabi sudah dalam posisi sujud. Kemudian satu lagi nih dari hadis ini masalahnya. Aduh, kayak dia teh dinas kieu di nyirian hadis teh sok leungitan deui. Dalam Sunan An-Nasa'i, judulnya saja nih ya, di dalam kitab Sunan An-Nasa'i itu seperti Sahih Bukhari itu bab bab hadis. Nah di dalam Sunan An-Nasa'i itu ada judulnya Al-Mubadaratu fis Sholat. Kalau nggak salah demikian gitunya hadisnya teh, mubadaroh di dalam sholat, yaitu menyusul apalagi mendahului. Nah, mendahului imam artinya makmum itu bergerak lebih dulu dari imam. Kalau dari tadi dari i'tidal ke sujud itu malah makmum yang lebih dulu sampai sujud, makmum imamnya masih di jalan, makmumnya sudah lebih dulu. Itu mendahului disebutnya. Padahal arti mubadaroh bukan mendahului. Mubadaroh itu menyusul-nyusul. Dalam hal ini yang disebut menyusul-nyusul imam itu tak berbeda dengan ini hadis yang nomor 2-nya yang sedang kita ini terangkan ini. Di sini disebutkan para sahabat itu masih berdiri tegak. Mereka melihat Nabi sudah dalam posisi sujud, padahal sahabatnya masih dalam posisi berdiri. Nah kalau mubadaroh, ketika imam itu bergerak menuju sujud, masih di jalannya, belum sampai posisi sujud, makmum sudah mulai bergerak. Itu disebutnya menyusul-nyusul imam, itu mubadaroh.
Dan itu hukumnya sama dengan mendahului imam. Itu juga termasuk yang dilarang keras. Seperti tadinya yang dilarang keras orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Itu dilarang keras dari dari redaksi hadisnya yang isinya ancaman dari Allah, ancaman dari Allah bagi orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Ya anggaplah kalau Allah di atas teh imane geuning nilai ka dieu siga nu nyawe wani cuma ka Allah teh kieu. Ka Allah teh kieu gitu. Siga ka Allah mah harusnya merendah diri serendah-rendahnya tungkul itulah, anggaplah seharusnya di hadapan Allah mah tunduk, ini malah ningali kaluhur ka Allah teh ari maneh di ancamannya kan Allah tidak akan mengembalikan pandangan kamu. Artinya itu ancaman keras, bukan harus terjadi dan gak akan pernah terjadi. Belum pernah ada kejadian. Coba tanya orang yang ini, maafnya kalau ada orang tunanetra, kenapa kamu tunanetra? Waktu sholat saya melihat ke atas, tuh ku Allah di moal aya gitu mah. Waktu sholat saya melihat ke atas, jadi saja Allah tidak mengembalikan penglihatan saya. Ya kieulah akibatnya saya tunanetra. Nggak pernah kejadian ada yang tunanetra karena seperti itu. Artinya dilarang keras dengan disertai ancaman dilarang keras. Kalau yang dilarang keras disebutnya haram, bahasa usul fikih nama dilarang dengan keras itu berarti haram. Orang yang sholat mengarahkan pandangannya. Kalau dilarangnya lunak kan makruhnya. Ini dilarang keras sampai makanya diancam. Nah kemudian tadi mubadaroh, kalau kenyataannya banyak nih ya, banyak kita melihat di mana-mana makmum itu seolah-olah tidak tahu timingnya kapan dia boleh mulai bergerak. Kelihatannya demikian sihnya, makanya kejadian. Jadi tidak tahu timingnya nih kapan sih seorang makmum ini boleh mulai bergerak. Nah hadis ini menunjukkan kata Al-Barra bin Azibnya bahwa Rasulullah bangkit dari ruku, meskipun tidak diterangkan kemudian berdiri tidal, ya pasti kan kesananya. Rasulullah SAW bangkit dari ruku. Qamu, ini bahasa ringkas singkat dari Al-Barra. Qamu, para sahabat berdiri, kiaman pakai taukid maf'ul mutlak bahasa Arab, berdiri benar-benar berdiri saja. Hatta, nah sampai kapan nih mereka berdiri? Pan hatta telil intiha maknana teh aduh itu bahasa Arab. Sampai kapan mereka berdiri tidak? Hatta yarawnahu qad sajada, hingga mereka melihat Nabi itu sudah dalam posisi sujud. Mereka kan tidak mubadaroh, berarti mereka tidak Nabi bergerak menuju sujud sudah ikut itu bergerak menuju sujud, mereka tetap berdiri. Al-Barra pintar, makanya di sini pakai taukid berdiri, benar-benar berdiri saja pokoknya. Sampai kapan sih makmum berdiri? Hingga mereka melihat Rasulullah SAW qad sajada, ketika Rasulullah sudah benar-benar dalam posisi sujud, barulah mereka bergerak menuju sujud. Masa terus berdiri itu kan? Terus berdiri juga atuh lain nggak makmum mari gitu mah. Rasulullah sujud mereka berdiri. Nanti Rasulullah bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, makmumnya berdiri. Nabi sujud yang kedua berdiri kan? Iya teh nuturkeun moal, mun kitulah itu nuturkeun moal. Padahal secara umum kan innama ju'ilal imamul liyu'tamma bih, ini dalil umum berjamaah, semata-mata ditetapkannya seorang imam itu untuk diikuti. Artinya di sini kalau Nabi sujud terus makmum harus bagaimana? Ya harus ikut berarti sujud. Jangan sampai Nabi sujud para sahabat ini masih berdiri saja. Bahkan Nabi sudah bangkit dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud, makmumnya masih berdiri.
Atuh eta mah lain bermakmum, eta mah judulna teh lalajo nu keur salat. Nu keur salat di lalajoanan atuh teh para sahabat teh berdiri we ningali Nabi gitu nya ruku, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat, salam. Para sahabat berdiri saja. Itu bukan bermakmum namanya. Ya bermakmum itu ikuti, tapi seperti ini nih. Tidak boleh mubadaroh, dilarang keras. Kalau di kitab Sunan An-Nasai itu ada babnya. Imam An-Nasai membuat judulnya gitu, bab mubadaroh di dalam sholat. Mubadaroh itu artinya ini saja sudah salah gitu, mubadaroh saja sudah salah, yaitu sudah mulai bergerak padahal imam masih di jalan untuk menuju posisi berikutnya. Atau kalau dalam hadis ini misalnya nih ya, Rasulullah itu masih di jalan menuju sujud, makmum sudah ikut bergerak menuju sujud, itu namanya mubadaroh. Itu saja dilarang keras, apalagi mendahului. Ya, apalagi mendahuluinya artinya gerakan kalau dari i'tidal ke sujud malah makmum yang lebih dulu sampai ke posisi sujud, imamnya masih menuju ke sujud, makmum sudah lebih dulu. Itu namanya mendahului. Jadi mubadaroh itu ada dua. Mendahului masuknya pembahasan mubadaroh. Kemudian menyusul-nyusul imam dalam arti yang demikian itu juga disebutnya mubadaroh, dan itu dilarang keras. Kalau mengarahkan pandangan ke langit, pandangannya tidak akan dikembalikan. Kalau mubadaroh, ancamannya kepalanya diganti dengan keledai. Sama-sama kerasnya, ancaman keras. Ada nggak orang yang kepalanya keledai? Padahal kenyataannya sampai hari ini banyak kan orang yang banyak makmum yang mubadaroh. Nggak ada satupun yang kepalanya jadi keledai. Eta jadi memaknai nanti, bagaimana ada nggak yang kepalanya jadi keledai? Jadi kumaha tuh? Menang ya mubadaroh, mana buktinya yang jadi keledai nggak ada? Itu hese jeung jelema nu mikirna kitu mah. Mestinya kan dipahami sebagai ini larangan keras yang disertai ancaman, itu berarti jatuhnya ini larangan keras. Kalau dalam ilmu usul fikih yang dilarang keras itu sesuatu yang hukumnya haram. Asana mah da kudu kitu mahamgeuna teh. Bukan artinya mana ada gitu orang yang diganti kepalanya dengan keledai, enggak ada. Jadi bebas lah mubadaroh ge. Tuh bukti tak ancaman teh. Ese atuh. Masa dengan mau memahaminya demikian. Dua tah hadisnya. Jadi jam asa kudu rusuhan wae atuh jam tadi dah. Asa kakara der bieu teh hadisnya ini baru dua nih ya. Dari Fathul Barinya juga belum. Dari Fathul Barinya juga belum. Judulnya pun dibahas. Di antaranya nih ya, judulnya dulu nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip sihnya, namanya Az-Zainul Munir. Zainul Munir. Nazrul ma'mumi ilal imami. Nah ini memahami judul, karena ini pembahasan judulnya bukan hadis. Imam Bukhari membuat judul demikian itu maksudnya apa? Nazrul ma'mumi ilal imami min maqasidil i'timami fa iza tamakkana min muraqabatihi bi ghairil tifati kana bighairil tifatin kana zalika min islahi sholatihi. Iya, maksudnya mereka ini memahami, menerjemahkan, menerangkan apa sih maksudnya Imam Bukhari membuat judul demikian. Tadi ada judul lagi bahasan Imam Bukhari mah judul lagi pikiraneun.
sok teu ka tepi sakepeung mah judulna ge pikiran teh Imam Bukhari teh luhur teuing. Ini diantaranya nih yang menerangkan maksud judul Imam Bukhari itu seperti ini. Pandangan makmum kepada imam min maqasidil i'timam itu termasuk dari maksud bermakmum. Kalimatnya harus dicerna ya sampai yang barusan nih. Penglihatan imam atau makmum melihat imam itu masuk ke dalam maksud masuk ke dalam itu maksud bermakmum. Yaitu ini jelas dengan hadis yang kedua tadi. Mengapa para sahabat itu tetap berdiri itunya hingga mereka yakin itu bahwa Rasulullah itu sudah dalam posisi sujudnya, kan itu maksud bermakmum teh. Maksud bermakmum itu mengikuti imam, tapi kan ada aturan waktu, anggaplah ada aturan waktu kapan makmum ini boleh mulai bergerak, sehingga melihat imam ini itu bagian dari itu maksudnya bermakmum. Judul nawai di kitu maksudnya teh Imam Bukhari teh. Nazrul makmumi ilal imamnya, makmum melihat imam itu masuk ke dalam bagian dari maksud dari bermakmum. Fa iza tamakkana min muraqabatihi bi ghairil tifatin. Nah, apabila melihat imam itu terpelihara, terjaga dari iltifat. Iltifat itu yang pokoknya iltifat itu ya tadi mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan dari kemana mestinya pandangan orang yang sedang sholat. Misalnya kalau dalam posisi duduk tahiyatnya, apabila duduk tahiyat, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa redaksi dari Arab nanti, dan pandangan beliau itu tidak beralih dari jari yang jari telunjuknya, kan berisyarat dengan jari telunjuk. Nah, selama membaca tahiyat itu pandangan Rasulullah SAW itu tidak beralih dari telunjuknya. Artinya kesanalah pandangan diarahkan. Orang yang sedang duduk tahiyat itu mengarahkan pandangannya itu ke jari telunjuk yang dijadikan isyarat, sebutannya ya, ke isyarat jari telunjuknya. Nah, kalau ini melihat ini nih penjelasan dari judulnya, makmum melihat imam itu bagian dari bermakmum. Karena tadi kan bermakmum harus benar. Mubadaroh salah berarti. Atau kebalikan dari mubadaroh itu naonnya disebutnya teh mubatta'ah. Mubatta'ah teh berlama-lama. Imam sudah takbiratul ihram, makmum tidak segera takbiratul ihram, malah ngobrol dengan sesama makmum padahal imam sudah takbiratul ihram. Atau mungkin ya kalau di dalam sholat mungkin seperti ini. Misalnya dalam sholat yang sir lahnya biar kelihatan nih. Imam karena bacaannya sir, di mana sholat berjamaah yang bacaannya sir itu imam dan makmum masing-masing membaca. Imam baca Fatihah dan surat, makmum juga baca Fatihah dan surat. Ternyata imam membaca surat yang lebih pendek.
Setelah membaca surat yang pendek, ya imam takbir untuk ruku. Sementara ini makmum membaca surat yang panjang, belum selesai ini. Ya misalnya kalau imam kan baca sikukut, imam baca sikukut Al-Kautsar. Sementara makmum baca surat Ali Imran, aliasnya sih, atau ulah aslina. Aturek iraha tamatna maca Ali Imran, imam inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar ruku. Ini makmum baru sampai mana kalau bacaan surat yang panjang? Nah maka makmum ini kena oleh kewajiban ikuti imam. Jangan imamnya sudah takbir kemudian ruku, makmumnya malah terus membaca surat. Bisa jadi tanggung sedikit lagi, gak boleh berarti harus berhenti, harus pada timing yang tepat. Kapan makmum bergerak? Tidak boleh mubadaroh, dia juga tidak boleh mubata'ah lah namanya, dari bata'ah berlama-lama siganu talangke gitulah bahasa Sunda nama talangke. Imam geus ngomando Allahu akbar teh dulu ye noyon urang Sunda nama itu teh berjamaah dan nuturkeun atuh ari jadi makmum lain kumaha manehna. Maka hentikan bacaan suratnya sampai manapun lahnya bacaan surat yang sedang dibaca oleh makmum, hentikan bacaan suratnya, ikuti imam. Berarti kan ada timingnya. Mubadaroh salah, berlama-lama juga salah. Timing nanti bergeraklah. Kalau ini di hadis yang kedua, bergeraklah menuju sujud kalau sudah yakin imam dalam posisi sujud, kan gitu hadisnya teh, redaksi nanti. Kalau belum yakin nih imam nih belum sampai ke posisi sujud, nih masih di jalan, ya jangan dulu bergerak berarti. Atau berlama-lama, karena bacaan i'tidal itu kan ada tambahan Allahumma rabbana walakal hamdu, terus baca doa waktu i'tidal. Imamnya sudah dari kapan dia sujud. Jadi mubadaroh tidak boleh, mubata'ah juga tidak boleh. Mubata'ah teh gitunya berlama-lama, tidak segera mengikuti. Jadi sebetulnya ada waktunya, ada timingnya lah. Waktu timing lah oke jeung di kapan makmum itu bergerak. Tidak boleh salah eta teh. Nu salah teh yang mubadaroh atau berlama-lama tidak segera mengikuti, salah dua-duanya. Nah ini kembali ke sini nih ya. Maksud dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu, makmum melihat imam itu jadi bagian, artinya jadi bagian dari yang dimaksud bermakmum. Karena kan tadi makmum tidak boleh salah. Itu masuknya ke dalam bagian bermakmum. Apabila melihat imamnya itu selamat dari istilah iltifat. Iltifat itu yaitu kesana kemari lah, apalagi kalau dengan kepalanya melihat ke sebelah kanan, melihat kemana, ya apalagi tadi ke atas iltifatnya atau dirang keras. Melihat imam itu sudah mengalihkan pandangan dari kemestiannya, tapi itu masuk gitu, itu masuk ke dalam yang disebut bermakmum supaya tidak salah gitunya. Dalam bermakmumnya itu supaya tidak salah. Dah jadi makmum ge kudu bener salatnya atuh. Emang bermakmum teh bebas. Jadi imam harus benar, jadi makmum harus benar, karena kan ada aturan berjamaah. Jadi imam harus bagaimana, jadi makmum harus bagaimana, ada masing-masing aturannya, termasuk soal bacaan misalnya. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian makmum Rabbana. Itu aturan untuk makmum. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana. Itu kan untuk makmum kan aturan. Sedikit lagi nih.
Nah kalau mengalihkan jadinya kan mengalihkan pandangan ke imam itu masuk ke dalam bagian dari bermakmum apabila hal itu selamat dari iltifat. Selamat dari iltifat itu pada asalnya mengalihkan pandangannya ke sana kemari komo dulu, apalagi kalau disebut luak lieu keur salat, wah parah atuh eta mah. Disebutnya iltifatnya mengarahkan pandangannya ke sana kemari gitu. Artinya tidak ke satu titik. Tadi kalau sedang tasyahud kan harus ke ini. Ke sana berarti terus selama tasyahud enggak boleh mengalihkan pandangannya ke yang lain. Wa zalika sedikit lagi nih kata-kata di sini. Kana zalika min islahi salatihi. Artinya apabila diperlukan melihat imam, ya lihatlah imam itu untuk keberesan salatnya. Ya, untuk keberesan gitunya salatnya. Perlu dengan melihat imam seperti hadis yang diterangkan di hadis yang kedua, para sahabat melihat Nabi hingga mereka yakin bahwa Nabi sudah dalam posisi sujud. Nah kalau maksudnya untuk itu, untuk keberesan sholatnya, maka nah ini membohori judulnya bab mengarahkan pandangan kepada imam ketika sholat. Artinya boleh dengan dalil, dalil mah puguh deui lah. Apa yang tadi juga nya Rasulullah waktu sholat gerhana melihat neraka kan di depan, neraka bukan di bawah kaki. Nah, itu juga sudah menjadi dalil sebetulnya. Meskipun di hadis ini kan Imam Bukhari memasukkannya sebagai judul, bukan sedang meriwayatkan hadis. Tasalah sampai di situ dulunya. Pembahasan judul kedaya keneh gitu. Pembahasan judulnya juga belum habis. Hadisnya baru 2 ya. Masih ada 2 lagi, yang ketiga hadis yang menerangkan tentang gerhana. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ketiga nanti itu tentang gerhana. Kemudian hadis yang keempat juga menerangkan Rasulullah waktu salat pernah melihat ke tembok. Sama pada saat itu Allah menampakkan kepada Rasulullah surga dan neraka di tembok masjid di depan juga. Berarti kan Rasulullah mengarahkan ke depan.